banget. Nah, ini judulnya ribet ini bisa gue sederhanakan dengan sebuah kata usul yaitu evolusi peradaban Eropa. Jadi nggak cuma makhluk yang berevolusi, peradaban juga berevolusi. Nah, evolusi itu kan seperti yang kita tahu perubahan yang pelan-pelan tapi pasti. Nah, ini juga bisa dibilang evolusi sih kalau kita ngelihat sekitar 1500 tahun, walaupun ya kalau dibandingin sama umur evolusi makhluk hidup berjuta-juta tahun gitu, sorry, ya beribu-ribu tahun, dan itu beda, tapi ya bisalah kita bilang evolusi karena perubahan yang bertahap, nggak tahu-tahu berubah dan kerusuhan gitu. Nah, jadi kalau ngomongin ini semua kita ingat bahwa peradaban Eropa berubah. Apa yang berubah gitu? Yang berubah yaitu tadi adanya Renaissance, adanya merkantilisme, gereja yang direformasi, ada pencerahan, dan terakhir revolusi industri. Oh, jadi revolusi industri masuk sini ya? Iya, bisa dibilang begitu. Tapi ya nanti ya spesifik ya dijelaskan kenapa ini masuk sini, dan sekarang coba gue pengen ngajak lu ngobrol tentang kenapa kita harus mempelajari perubahan peradaban yang jauh di sana gitu ya. Kan kita kan orang Indonesia, ngapain belajar kayak gitu? Ya nggak sih? Jadi pada hakikatnya ini mau menuntut lo untuk berpikir ya ya sedikit kreatif lah ya, kreatif. Nah, maksudnya berpikir kreatif ini bukannya lo nanti bisa bikin lukisan keren gitu ya kayak Michelangelo, atau bisa lo bikin musik ya kayak misalnya Beethoven gitu ya, enggak. Tapi diharapkan dengan kasus-kasus seperti adanya seni di era Renaissance ya, dan juga adanya cara mencari uang di era merkantilisme, dan juga cara menghadapi dan mengkritik gereja ya, dan juga yang terakhir itu cara menghadapi dan ya pokoknya mau melakukan perubahan dalam konteks revolusi industri. Nah, lo diharapkan dengan mempelajari kasus ini Anak baru kreatif. loh itu. Oh iya, jadi kita bisa cari uang dengan cara begini, dan kita harus tetap ingat kita ambil jual yang banyak, beli yang sedikit supaya untung dengan cara cari sumbernya. Nah, itu kan kreatif tuh ya. Atau enggak misalnya seni, oh ini seninya menyesatkan, ada nggak inspirasi lain seperti itu. Selain itu ya, belajar beginian itu juga menuntut lo untuk jujur. Nah, kok jujur sih? Kenapa jujur? Karena nanti kita akan ketemu beberapa fakta kelam. Jadi fakta kelam ini pasti ada, alias itu fakta. Lo jujur nggak mau mengakui fakta seperti itu yang kelam di masa lalu? Nah, ini melatih kejujuran kita. Kalau enggak dicek Kemudian pribadi aja, nah itu Kemudian ya, istilahnya lo juga dicek dituntut untuk pribadi kritis, biar karena gitu nanti cek ada dicek banyak sana itu. hal-hal tentang Oh, inovasi ditanya dan sih kayak gue perubahan yang terjadi dalam informasi kasus harus yang ini akan siapa kita ini pelajarin bilang gitu ya. gitu. Terakhir ya, nggak lupa lo harus bisa memahami apa itu Ada di rasa bulan nanti. syukur dan tanggung jawab. Kan memastikan Gila, aja. apa hubungannya ya dengan Iya. pelajaran kayak gini? Ya karena kita mau merasakan manfaat yang dirasakan ya, yang dirasakan dalam kehidupan sekarang gitu ya. Kehidupan yang enak sekarang ini berkat perubahan bertahap dari zaman dulu. Maka dari itu belajar kayak gini nih diharapkan lo bisa menjadi kreatif nantinya, dan jujur ya, terutama yang itu dulu sih, jujur dulu baru kreatif. Lo kritis dan rasa syukur dan tanggung jawab atas manfaat yang sekarang kita rasakan dari perubahan yang zaman dulu terjadi. Nah, itu dia manfaatnya ya. Manfaat belajar bab yang seabrek-abrek kayak gini kelihatannya banyak banget gitu ya. Tapi tenang aja, semua nanti akan disusun dalam